Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun. Hari Minggu, tanggal 21 Januari 2024. Dengan iman yang total. Kutipan dari Injil Markus bab 1 ayat 14 sampai 15. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Sobat Katolikana, saat muda saya pernah berkecimpung di sebuah LSM. Dalam suatu kesempatan, saya tengah dihadapkan dengan situasi yang menuntut saya sebagai penanggung jawab operasional SMM tersebut untuk melakukan konsolidasi organisasi dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Karena pengalaman saya masih seumur jagung, maka sudah bisa ditebak, proses konsolidasi pun berjalan tak sempurna. Ada beragam kendala yang harus saya hadapi, plus beberapa masalah yang muncul saling berkaitan dalam situasi ini. Saya pun kemudian berinisiatif untuk curhat kepada beberapa orang rekan kerja saya. Kepada mereka, saya bagikan aneka permasalahan yang sedang terjadi. Seorang rekan kerja yang lebih senior dari segi usia lalu menanggapi demikian. Jika masalah itu dibikin ruwet, ya pasti akan ruwet. Tapi bukan masalah namanya kalau tidak ruwet. Jadi, tidak perlu dipikirkan berlebihan. Hadapi dengan segala kepala tegak dan percaya bahwa Gusti Mboten Sare. Dalam bahasa Jawa, Gusti Mboten Sare artinya Tuhan tidak tidur. Dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus berujar demikian. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Pertobatan yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus di sini tentu tidak sekedar pertobatan di mulut saja, melainkan pertobatan yang mencolok, menyeluruh, dan totalitas. Pertobatan dalam prakteknya ternyata tak semudah membalikkan kedua telapak tangan kita. Sebagai contoh, di suatu kesempatan kita mungkin pernah mengaku dosa di hadapan seorang imam atau pastor. Usai mengaku dosa, tak berapa lama kemudian kita lagi-lagi mengulangi dosa yang sama pada hari itu juga. Sobat Katolikana, pesan Tuhan hari ini sangat istimewa. Kita mengetahui bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Sebagai orang beriman Katolik, hendaknya kita persiapkan pertobatan kita dalam nama Tuhan, agar kita selalu pantas untuk menjadi pengikut Kristus dan siap menyambut kerajaan Allah dimanapun dan kapanpun Dia datang. Sobat Katolikana, percaya kepada Injil tentu harus dibarengi dengan aksi nyata yang selaras dengan sabda dan kehendak Tuhan. Kita semua sudah pasti pernah membaca atau mendengar tentang 8 sabda bahagia yang tertulis dalam kitab suci, bukan? Apakah selama ini kita sudah konsekuen melaksanakan 8 sabda bahagia dalam kehidupan kita sehari-hari? Tuhan menghendaki supaya kita berbuat baik. Dengan berbuat baik, kita disebut berbahagia. Sobat Katolikana, mari kita refleksikan diri kita masing-masing melalui pertanyaan sederhana berikut ini. Sudahkah saya mengikuti Kristus dengan iman dan kepasrahan diri yang total? Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Tuhan Yesus Kristus yang kami muliakan, tak terhitung banyaknya berkat melimpah yang boleh kami alami setiap hari. Kami bersyukur karena Engkau telah memanggil kami sebagai anak-anak-Mu untuk mengikuti jejak-Mu menuju kepada kekudusan. Kuatkan hati kami untuk terus berjuang di dalam jalan suci ini yang membentang di tengah-tengah pergolakan dunia. Teguhkan iman kami yang masih kerap rapuh dan lemah, agar dari hari ke hari kami semakin tegak berdiri memikul salib kami masing-masing. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus, yang bertahta bersama Diko dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.